Cakep banget kan aja. Ya elah. Ya apa nih? Tas bagus tuh. Wah, yang itu tuh iya kan nih. Suka enggak sih? Ini tuh apa sih? Enggak tahu, aku juga enggak tahu kita ngomongin apa. Ya. Halo guys, ada siapa nih? Ada siapa nih? Surprise! Coba liatin dong mukanya. Lihat dong. Ayo dong. Itu banyak yang mau ya dong. Lihat dong. Canggih banget sih. Ini jilbabnya. Terus lihat sini jilbabnya. Biar bagus kayak gini. Aduh. Bukan cadarmu Aisyah. Coba biar viral. Kamu mau jadi seleb gak? Iya, mau jadi. Ya, upload ya. Kenapa? Terus aku ngapain? Apa itu bullying? Nah, bullying merupakan suatu yang tidak baik, di mana itu terjadi suatu pemaksaan atau suatu usaha untuk menyakiti seseorang, baik itu berupa psikologis maupun secara fisik. Bullying itu terjadi secara terus-terusan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau suatu kepuasan terhadap seseorang. Adapun beberapa peran pada bullying, yang pertama yaitu sebagai pelaku. Nah, pelaku ini tuh orang yang melakukan bullying atau orang yang melakukan intimidasi terhadap seseorang. Lalu yang kedua yaitu sebagai korban. Nah, korban ini tuh merupakan seseorang yang terintimidasi atau orang tersakiti. Lalu yang ketiga itu pengamat. Nah, yang pengamat ini tuh terbagi kepada dua. Yang pertama itu pengamat aktif. Pengamat aktif ini orang yang turut menertawakan atau bersorak-sorak untuk memecahkan suasana pada korban bullying serta mendukung perilaku untuk semakin merajalela. Lalu yang kedua itu pengamat pasif. Nah, pengamat pasif itu orang yang memilih diam serta tak acuh karena menurutnya bullying itu bukan urusannya gitu. Bullying terbagi ke 4 jenis utama, yaitu verbal, fisik, relasional, dan elektronik. Masing-masing jenis memiliki cara sendiri untuk melukai korbannya. Misalnya bullying verbal. Bullying verbal melibatkan kata-kata kasar dan merendahkan, seperti ejekan, penghinaan, atau komentar yang menjatuhkan. Sedangkan bullying fisik merupakan kekerasan dengan melakukan tindakan langsung, seperti memukul atau menendang. Ada juga bullying relasional yang bertujuan untuk merusak harga diri korban melalui pengucilan atau pengabaian sosial.
Bentuk ini sangat halus tapi dampaknya sangat besar. Terakhir ada bullying elektronik yang terjadi di media digital. Misalnya media sosial atau media elektronik lainnya. Jenis bullying ini sangat sulit dihindari serta bisa terjadi kapan saja. Nah, jadi apa sih dampak dari bullying tersebut? Nah, jadi dampak bullying tersebut ada terbagi dua. Yang pertama itu pada korban dan yang kedua pada pelaku. Nah, kalau pada korban itu yang pertama trauma psikologis. Nah, di mana korban akan merasa terintimidasi, rendah diri dan juga terisolasi, dan ini akan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Lalu yang kedua itu ketidakpercayaan diri dan rasa takut. Karena terintimidasi, dia akan merasa tidak percaya diri dan dia juga akan merasa cemas dan takut. Ini juga akan mempengaruhi hubungan interpersonalnya. Lalu yang ketiga itu ada kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Nah, karena dia merasa takut, cemas, terintimidasi, jadi dia akan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, jadi pembelajaran akademisnya pun akan menurun dan bahkan berpotensi untuk putus sekolah. Lalu yang keempat itu ada depresi dan pikiran untuk bunuh diri. Nah, dia akan berpikiran dia sudah terintimidasi, tertekan, dia akan merasa depresi, bahkan dia berpikiran untuk melukai dirinya sendiri. Dan dia juga ada keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Dan ini sudah membutuhkan perhatian yang khusus. Jadi apakah dampak terhadap pelaku? Jadi dampak yang pertama adalah penyesalan dan rasa bersalah. Karena si pelaku ini udah merasa menyakiti orang lain, dia akan merasa menyesal dan juga rasa bersalah, dan juga dia akan mendapatkan tentunya hukuman itu baik dalam sosial maupun dalam lingkungan sekitarnya. Jadi orang itu akan merasa untuk takut bisa beradaptasi dengan pelaku tersebut. Jadi dia juga mengalami hukum sosial lah. Yang kedua itu normalisasi perilaku agresif. Nah, si pelaku akan merasa bahwa perilaku yang tidak baik atau agresif tersebut sah untuk dilakukan karena dia ingin mendapatkan kekuasaan. Jadi itu menormalisasikan perilaku agresif. Nah, dari poin-poin materi yang udah disampaikan tadi tentang gambaran bullying, dampak bullying, dan jenis bullying, gimana sih cara kita buat mencegah, menghadapi, dan mengurangi perilaku bullying tersebut? Nah, di sini ada yang namanya intervensi bullying. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu intervensi? Nah, jadi intervensi bullying adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghentikan perilaku bullying yang ada di sekolah. Di sini aku bakal jelasin gimana sih cara buat intervensi bullying di lingkungan sekolah. Tujuan dari intervensi bullying ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan selamat. Nah, untuk intervensi bullying tersebut, banyak pihak yang harus terlibat dalam melakukan strategi itu. Bisa dari pihak sekolah, bisa dari pihak keluarga, dan teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di model intervensi ada buat pencegahan dan untuk pemulihan. Nah, untuk model pencegahan perilaku bullying ini, yang pertama itu ada model Always. Model Always ini melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Model ini dibentuk untuk melakukan pencegahan bullying di sekolah menengah dan sekolah dasar. Intervensi keseluruhan oleh pihak sekolah ini bisa dilakukan dengan individu maupun keseluruhan. Untuk contoh keseluruhan misalnya itu ketika di kelas guru menjelaskan tentang bagaimana perilaku bullying, dampak bullying kepada siswa. Dan untuk yang individu itu bisa dilakukan secara konseling pribadi dengan pihak sekolah. Untuk pendekatan pemulihan, pihak sekolah harus memberikan gambaran yang jelas kepada pelaku bullying, yaitu bahwa perilaku tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja merajalela menguasai sekolah. Nah, sekarang pemerintah Indonesia, Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF telah membuat program untuk mencegah perilaku bullying tersebut. Program tersebut dinamakan program Roots. Nah, program Roots itu apa sih? Program Roots itu dibentuk untuk mencegah perilaku bullying dari keseluruhan pihak sekolah yang akan berpartisipasi di dalamnya. Gimana sih skema program ini? Nah, jadi nanti pihak pemerintah akan memberikan dana kepada sekolah dan memilih beberapa utusan untuk diberikan materi yang berkaitan dengan bullying. Dan orang-orang terpilih ini akan melakukan pelatihan baik itu secara individu maupun dibentuk dalam bentuk seminar. Maka ilmu-ilmu yang didapatkan tentang bullying akan disebarluaskan ke pihak sekolah dan diharapkan untuk mencegah perilaku bullying. Nah, contoh dari program Roots itu bisa kayak pemilihan duta anti bully di sekolah. Jadi duta anti bully ini akan mempromosikan dan akan menyebarkan tentang materi bahwa
bullying itu tidak baik kepada teman-teman sebayanya yang ada di sekolah. Maka diharapkan oleh pemerintah program ini akan berjalan dengan lancar walaupun belum seluruh sekolah di Indonesia, tapi program ini akan berangsur untuk diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Adapun contoh intervensi yang dapat dilakukan untuk korban bullying ialah dapat dilakukan melalui konseling individu. Konseling individu dilakukan oleh terapis atau konselor yang bertujuan untuk membantu memberikan dukungan psikologis kepada mereka. Selanjutnya ialah konseling kelompok. Di sini melibatkan beberapa korban bullying yang difasilitasi oleh konselor. Dalam kelompok ini, para korban dapat saling memberikan dukungan dan tidak merasa sendirian serta memperoleh pengalaman positif dengan berinteraksi orang lain. Selanjutnya ada terapi perilaku kognitif. Terapi ini dilakukan untuk mengubah cara pandang mereka melihat diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Metode yang digunakan ialah refleksi diri, pemecahan masalah, dan latihan relaksasi yang bertujuan untuk membantu korban mengatasi perasaan takut dan cemas akibat dari pengalaman bullying. Terapi ini juga sering melibatkan keluarga karena bagian dari proses pemulihan sehingga korban dapat mendapatkan dukungan emosional yang baik. Yang terakhir ada penguatan keterampilan sosial dan emosional. Di sini korban bullying dibantu melatih keterampilan sosial dan emosionalnya seperti cara berkomunikasi, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta mengelola emosi. Selain itu, sekolah juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan siswa secara emosional dan sosial. Cegah bullying, selamatkan jiwa.